Masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. Yang kedua, itu didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Itu penting. Karena kita di otsus kita, yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan. Yang bahas itu juga ya Pak Wakil Ketua di sebelah Bapak itu yang terlibat penuh, jadi pasti lebih tahu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Ya, izin pimpinan, terima kasih untuk kesempatan yang disediakan. Pimpinan, dari awal pimpinan memulai dengan refleksi kejadian di Sumatera dan Aceh, lalu kemudian dilanjutkan tadi oleh anggota Sub Barat 1 tadi, soal pengawasan, dan itu didelegasikan pada Komite 2 terkait dengan kebencanaan, terkait dengan hutan dan seterusnya. Dalam kesempatan ini saya meminta kepada pimpinan, kalau tetangga kita sebelah baru membentuk tim atau pansus, mungkin Satgas secara resmi pimpinan setelah paripurna ini bisa memunculkan sebuah sikap kelembagaan bahwa kita meminta untuk moratorium atau review dulu seluruh izin-izin investasi di seluruh Indonesia dan tata ulang. Kenapa? Karena kejadian-kejadian perizinan yang tumpang tindih, kewenangan yang tumpang tindih yang berakibat pada bencana alam, faktor manusia. Yang kedua, kami di Papua ini 33 juta hektar hutan, tutupan hutan yang sudah tergerus 1,1 juta, dan di 2025 terakhir 600.000 hektar lahan itu terkonversi atau terjadi deforestasi. Ini semua karena pangkal muaranya pada wewenang yang saling tumpang tindih. Kita tidak bisa menjadi bertindak sebagai negara seperti pemadam kebakaran. Kejadian dulu, baru kemudian kita datang sebagai menunjukkan sikap heroisme, macam-macam. Ada yang mencoba mendulang simpati dari itu. Hal-hal semacam ini sebelum Aceh dan Sumatera, kami dulu Papua itu Teluk Kondama. Itu ada kawasan-kawasan konservasi, Permata Cendrawasih, yang itu korban daripada investasi dan itu. Lalu yang berikut pimpinan, karena besok adalah Hari HUT Desa, saya minta pimpinan setelah ini satu pandangan terkait atau pernyataan atau semacam itu terkait dengan kebijakan desa, di mana 87.000 desa di seluruh Indonesia, setelah adanya wacana Koperasi Desa Merah Putih, dana desa kemudian dipangkas atau dipergunakan untuk pembentukan akta notaris di seluruh desa-desa yang ada. Sampai hari ini banyak koperasi Desa Merah Putih belum berjalan, tapi dana desa digunakan. Tadi diulang, mau membentuk apa tadi? Sebagai komitmen pembentukan koperasi Desa Merah Putih KDMP, nah skemanya adalah dana-dana desa 1 miliar per desa itu berapa persen diambil untuk kebutuhan membentuk administrasi persiapan KDMP. Dana desa sudah dipotong untuk kepentingan itu, tetapi sampai sekarang banyak koperasi Desa Merah Putih belum bergulir. Sementara desa sendiri mengalami korban karena misalnya musyawarah kampung menetapkan jadwal pembangunan rumah. Ada warga desa yang sudah terbangun dari beberapa tahun sebelumnya, sampai pas pada kebijakan ini, mereka terpaksa harus ditunda, dan itu menimbulkan kecemburuan sesama warga masyarakat di desa-desa. Kenapa mereka yang lain sudah dibangun, sampai pada kami mengalami perubahan. Ada yang rumahnya sudah dibongkar, para kepala desa faktanya melakukan kemitraan dengan penyedia bahan bangunan, macam-macam mereka sudah ngambil, datang anggarannya di stop, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjadi pandangan tegas DPD secara kelembagaan melalui pimpinan, sebelum nantinya melalui alat kerja komite-komite akan bekerja, tapi minimal ini di clear
di publik dulu begitu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.